Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua yang hadir di sini dengan semangat yang baru, dengan satu sukacita, kita boleh bersama-sama punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami situasi dalam satu acara, saudara masuk ke gedung dan ternyata semua kursi sudah berisi. Dan penerima tamu semuanya ya pura-pura cuek, tidak melihat kita yang sibuk mencari tempat duduk. Dan akhirnya kita berdiri saja di bagian paling belakang gedung. Tidak ada satupun yang memperdulikan saudara atau membantu saudara untuk mendapatkan tempat duduk. Lalu ketika yang punya acara melihat kita dan langsung menyambut kita dengan sukacita dan menyebutkan jabatan kita, aduh maafkan saya Pak, maafkan kita begini. Dan akhirnya ketika mendengar jabatan kita itu, orang-orang langsung melihat dan dengan gerak cepat langsung mempersilahkan saudara duduk. Saudara, dalam hidup bersama kita tidak bisa menghindari sikap atau perilaku orang yang masa bodoh, yang tidak peduli dengan apa yang kita butuhkan. Tapi hari ini kita diajak untuk mampu memahami bahwasanya tidak semua orang itu mampu dan mau membuka hatinya untuk melakukan perintah Tuhan. Hari ini kita diajak untuk mau hidup bersama dan mau melakukan apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mampu bersikap adil. Kita tidak hanya mau menghargai orang-orang yang punya nama, yang punya jabatan, atau melihat siapa dia. Tetapi kita punya kepedulian yang sama ketika kita mau hidup kita dihargai, maka kita belajar dulu menghargai orang lain. Kalau dibilang take and give, kita tidak hanya mau menerima yang baik-baik saja, tetapi kita bersedia dan mau memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dan kehidupan kita sebagai pengikut Yesus itu mengajarkan kita, saudara, untuk please jangan bersikap egois. Ya, jangan hanya melihat diri kita sendiri, tapi belajarlah untuk memperhatikan dan mau peduli apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga kita mampu memakai waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan katakan tegakkanlah keadilan. Ya, keadilan di mana kita boleh bersama-sama menikmati, ternyata kehidupan persekutuan kita itu sangat-sangat indah. Ada perhatian, ya, tidak ada saling berpihak dengan melihat seseorang itu siapa dia tanpa melihat apa jabatannya. Karena keadilan itu, saudara, sangat-sangat indah dan sangat menyenangkan, dan itu bisa menyejukkan hati kita. Dan itu sangat mendatangkan kebaikan bagi setiap orang ketika kita boleh melakukan keadilan yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kerinduan untuk bertemu lagi, untuk hidup bersama itu akan hadir di dalam persekutuan kita. Sehingga kita mau lagi untuk bergabung, bertemu dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Karena ada kehidupan yang saling menghargai. Keadilan itu benar-benar hadir di dalam persekutuan kita.
Nah sekarang saudara, bagaimana keadilan itu dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam rumah tangga kita, baik itu dalam keluarga besar kita, dalam gereja, dalam lingkungan masyarakat, orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, Allah menginginkan suasana yang penuh dengan keadilan di dalam persekutuan umat-Nya. Dan Allah memerintahkan umat-Nya untuk taat, mau melakukan perbuatan yang menegakkan keadilan dan hidup dalam kepedulian terhadap sesama. Karena dengan demikian kita dimampukan saudara untuk dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami memohon belas kasih-Mu agar Engkau yang mengajari kami dan memampukan kami, agar kami boleh hidup di dalam ketaatan atas segala perintah-Mu, dan kami mampu Tuhan menegakkan keadilan, hidup saling memperhatikan dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang senantiasa memperlengkapi hidup kami dengan senjata rohani-Mu, sehingga kami boleh lagi Tuhan berkarya dan mau melakukan segala kehendak-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan akan semakin banyak orang-orang yang mau percaya, yang mau menyembah Tuhan Yesus. Kasihani kami Tuhan, berkati umat-Mu, tambahkan kami semuanya kesehatan, dan Engkau yang mengangkat segala sakit penyakit dari semua sahabat saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk melawan sakit penyakitnya. Kasihani mereka Tuhan, berikan mereka pengharapan, kekuatan yang baru agar boleh berjuang melawan segala sakit penyakitnya. Tuhan Yesus, persatukan kami di dalam kasih setia-Mu. Engkau yang mengampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin.